Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Anbiya, menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah secara singkat. Kemarin sudah sampai Nabi Ibrahim. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat dari kisah Ibrahim ada singgungan dengan Nabi Lut. Maka dua ayat ini khusus menjelaskan tentang kisah Lut alaihissalam. Sebagai penghantar, kata Lut di dalam Al-Quran itu banyak disebut, ada sekitar 27 kali di kata Lut. Waluton itu disebut sekitar 27 kali. Lut ini saudara dengan Ibrahim yang kemarin kita hantarkan. Ayahnya Ibrahim itu Azar. Azar itu punya, kalau nggak salah punya 3 anak ya. Salah satunya itu Ibrahim, kemudian Haran. Nah, dari Ibrahim nanti lahir Ismail dan Ishak. Dari Haran lahirlah Lut. Sehingga Ibrahim dengan Lut itu apa namanya? Ponaan ya. Jadi Lut itu anak dari saudaranya Ibrahim. Ponaan, Pak. Ponaan gitu. Jadi kalau Lut dengan Ismail baru itu sepupu ya. Karena Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak, dan dari Harun itu punya anak Lut. Sehingga kemarin di bagian ayat yang terakhir itu di ayat 73 ketika Ibrahim beserta Lut diusir gitu. Itu ketika peristiwa Namrud. Sehingga dikaitkan kenapa Ibrahim bersama dengan Lut diusir itu. Karena tadi ada kaitan bersaudara, kedua-duanya adalah nabi. Dan keluarga besar Ibrahim itu adalah para nabi dan para rasul. Jadi sehingga Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Nah, Lot itu usianya sekitar 80 tahun. Jadi usia Nabi Lot itu 80 tahun. Dan Lot diangkat menjadi nabi itu di usia sekitar 30 tahun. Jadi Lotnya diangkat jadi nabi itu umur 30 tahun. Lot itu lahir di Irak atau di Syam ya. Nanti kemudian dia akan ditugaskan di yang kita kenal dengan Sodom, di negeri Sodom. Maka ayat 74 dibuka dengan kalimat waluton, dan adapun Lut itu dan juga Lut atainahu, kami telah memberikan kepada Lut itu hukman wa ilman. Dua ayat ini kalau saya ringkaskan, ini Allah akan menjelaskan ada 4 nikmat yang diberikan kepada Nabi Lut. Kira-kira 2 tema ini, 4 nikmat yang diberikan kepada Lut. Seperti kemarin Nabi Ibrahim diberikan beberapa nikmat. Apa saja ke-4 nikmat yang diberikan kepada Lut? Yang pertama adalah hukman. Atainahu hukman. Kami, Allah maksudnya, telah memberi kepada Lut hukman. Hukman itu artinya hikmah. Ada yang mengatakan an-nubuwah, kenabian. Jadi Allah memberikan kepada Lut hukman, hikmah atau kenabian. Artinya Nabi Lut itu diangkat menjadi nabi. Yang tadi usianya diangkat jadi nabi sekitar 30 tahun. Wa hiya ma yajibu fi'luh. Dan itu sesuatu yang
wajib padanya mendapatkan misi-misi kerasulan. Jadi kalau sudah diberi tugas amanah, ya maka harus wajib dikerjakan. Ada juga yang mengatakan hukman itu adalah wa husnul fasl fil khusumati bainan nas. Hikmah itu adalah satu sikap bijak yang baik di antara manusia. Jadi bijaklah, hikmah, memberikan hikmah ya, bijak, sesuatu yang bijak, arif bijak. Itu namanya hukman atau hikmah. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, wa ilman. Allah memberi kepada Lut itu adalah ilmu. Wa kadzalika atahu ilman. Demikian pula Allah memberikan ilmu kepada Lut. Jadi ilmu itu sesuatu yang nikmat. Maka harus bersyukur. Ada anak yang diberi kecerdasan. Walaupun mungkin orang tuanya ya sederhana saja, tidak mampu, kategori tidak mampu, tapi anaknya cerdas, maka itu harus disyukuri. Alhamdulillah. Walaupun tidak punya harta banyak, tapi kami diberikan nikmat yang banyak. Anak-anak kami alhamdulillah diberikan kecerdasan. Jadi ilmu itu bagian dari nikmat. Sehingga Allah pun memberikan ilmu kepada Lut. Di samping itu diberikan hikmah. Kalau kita bedanya kan kita tidak diberi kenabian, tapi kita juga diberikan bagian dari kecerdasan atau ilmu. Maka setiap ilmu yang kita dapati harus disyukuri karena itu adalah nikmat. Kalau ingin banyak nikmat, ya sering-sering cari ilmu. Ya, jadi kalau ingin dapat nikmat berarti harus digali ilmunya. Dan yang diberikan ilmu, maka itu sungguhnya telah diberi nikmat. Ta'limul ilmul an-nafi wa huwa al-ma'rifatu bi amriddin. Tentu ilmu yang diberikan kepada Lut adalah ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ma'rifatu bi amriddin, mengetahui perkara-perkara agama. Kita Bapak Ibu juga selalu berdoa minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ukurannya adalah ilmu yang ma'rifatu amriddin, ilmu yang mengenalkan tentang perkara agama. Bukan menafikan ilmu yang lainnya selain agama, ilmu umum ya. Tapi maksudnya ada yang lebih pokok. Jadi sebelum anak-anak kita belajar ilmu umum, maka tanamkan dulu ilmu agamanya. Karena ini ilmu yang pokok, ya, akan ke bawah sampai akhirat. Istilahnya dia pinter eksaknya, tapi kemudian tidak pinter sholat sehingga nggak sholat, itu kan bahaya. Tapi kalau eksaknya pinter dan agamanya bagus, itu baik, tidak mengapa. Jadi yang pokoknya adalah ma'rifatu amriddin. Itulah ciri ilmu yang bermanfaat. Tentu kalau para nabi jelas ya, harus dibekali oleh Allah kecerdasan. Diberikan oleh Allah kecerdasan, karena kalau nabinya tidak cerdas bahaya juga. Nanti ada yang bantah umatnya nggak bisa memberikan penjelasan. Dan secara umum ya, seorang dai, seorang asatid, ketika dai menyampaikan satu perkara, lalu kemudian perkara itu dibantah, ya dia bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi bukan asal menyampaikan, mesti punya landasannya. Itu harus prinsip ya. Jadi ilmu. Apalagi ini seorang nabi dan rasul, maka Allah memberikan ilmu. Tapi sekali lagi bahwa memberikan ilmu itu bukan ujug-ujug, tiba-tiba jadi pintar, enggak, tetap semuanya melalui proses. Nabi Adam juga cerdas, kan dalam Al-Quran sebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Adam pun diajari oleh malaikat. Diajari, belajar dulu sampai dia betul-betul
punya ilmu. Semua para rasul punya ilmu, tentu juga ada prosesnya. Jadi tidak ujuk-ujuk dikasih ilmu. Jadi proses-proses untuk mendapatkan satu ilmu tetap ada ya. Walaupun prosesnya mungkin ada yang diberikan IQ-nya sangat tajam sehingga sekali mendengar saja ingat selamanya, itu juga bagian. Tapi kan ada proses, berarti proses mendengar. Pernah membaca, sekali membaca ingat sekali, nah itu juga proses. Jadi semuanya ada proses. Walaupun ngobrol-ngobrol, tapi ini satu ilmu, nah itu juga tetap suatu proses untuk memasukkan ilmu ke dalam jiwa, itu ada prosesnya dulu. Kullu ma yata'allaqu bil aqidati wal ibadati wa ta'atillah. Nah, tentu ilmu yang diajarkan kepada Lut adalah semua ilmu yang mencakup persoalan-persoalan akidah. Di persoalan akidah, ibadah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Muhammadiyah dipetakan ajaran Islam itu menjadi berapa? 4 ya. Jadi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Jadi itu hanya pemetaan konsep ilmu. Kalau Muhammadiyah mempetakan menjadi 4: akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Itu semuanya harus dikaji, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Ini yang pertama, bahwa sesuatu dikatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang memahami ma'rifatu amridin, perkara-perkara agama. Jadi kalau berdoa, ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat, berarti itu ukurannya. Jangan sampai mempelajari ilmu-ilmu yang di luar dari agama, apalagi menyelisihi agama. Ingin belajar perdukunan. Nah, itu untuk apa belajar perdukunan? Jika ternyata justru malah menjauhkan dari agama. Ingin belajar ramal, meramal, jadi tukang ramal, itu yang ilmu-ilmu yang kira-kira menyelisihi dari perkara-perkara agama, walaupun kelihatan wah dia orang pinter karena dia belajar kepada dia atau dia itu orang pinter, tapi mempelajari ilmu itu yang kemudian ilmu tersebut nanti malah menyelisih perkara agama, maka itu tidak dikatakan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ukuran sesuatu dikatakan manfaat atau tidak ya. Jadi yang pertama kan ilmu dikatakan manfaat itu jika yang dipelajarinya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i. Yang kedua, ilmu dikatakan manfaat itu apabila ilmu itu mampu merubah dirinya lebih baik. Ya, jadi ukurannya Bapak Ibu, kita selalu berdoa minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Jika ilmu itu mampu merubah diri kita lebih baik, maka itu namanya manfaat. Tapi kalau tak mampu merubah diri kita lebih baik, mohon maaf, itu ilmunya belum bermanfaat. Berapa kali kita mendengarkan kajian pentingnya sholat jamaah, keutamanya banyak, haditsnya sering dibacakan. Tapi setelah itu tak tergerak untuk selalu berjamaah. Jadi mohon maaf, ilmu itu belum bermanfaat, cuman melintas saja dipikir. Karena harusnya setiap ilmu yang kita dapat, kita ada upaya ingin selalu menjalankan atau mengamalkan ilmu itu. Maka itu disebut dengan bermanfaat. Berapa kali kita mendengar keutamaan membaca Quran? 1 huruf, 10, 2 huruf, 20, 3 huruf, 30, dan seterusnya. Faedah-faedah tentang pentingnya membaca Quran. Sampai kemudian nanti dikubur pun amalan yang akan bermanfaat adalah amalan Quran. Akan menjadi terang lah ketika kita pernah membaca surat Kahfi ya. Tapi kemudian setelah itu ilmu yang pernah kita dengar itu tak menggerakkan hati kita untuk selalu konsisten istiqomah untuk selalu membaca Al-Quran. Berarti mohon maaf, ilmu yang seperti itu tandanya belum bermanfaat. Nah, jadi jangan cuma sekedar doa, ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Pernah dengar satu ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ukurannya adalah ilmu yang mampu merubah diri kita lebih baik lagi. Dari tadinya belum tahu kan menjadi tahu. Setelah itu tadinya tidak diamalkan menjadi mengamalkan. Nah, inilah nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada Lut, adalah Allah memberikan kepada Lut hukman, kenabian, dan yang kedua memberikan ilman, ilmu. Kemudian
Wa najjainahu minal qaryati. Kami menyelamatkan Lot minal qaryati dari penduduk satu negeri. Yang di negeri itu allati kanat ta'malul khaba'itha. Mereka penduduk negeri itu melakukan khobais. Khobais itu perbuatan yang keji. Nah, saya ingin mengatakan di sini ada yang menarik dari kisah Lut ini. Lut itu lahirnya di Syam, tapi dapat tugas dakwahnya itu bukan di negerinya sendiri, tapi ke negeri orang lain, di Sodom. Ya, sini disebutkan wa ba'asahu ila Sadum. Allah mengutus kepada Sadum. Bahasa Arabnya Sadum yang kemudian kita sering kenal dengan Sodom. Kaum Sadum atau kaum Sodom. Jadi Nabi Lut itu lahirnya di Syam atau di Irak, tapi tugas dakwahnya, kenabiannya itu bukan di Iraknya, tapi di negeri orang lain, di negeri Sodom. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, nabi diutus oleh Allah berasal dari kampungnya itu sendiri, berasal dari kaumnya itu sendiri. Misalkan Nabi Muhammad SAW berasal dari orang Quraisy dan ditugaskan di Quraisy juga. Nabi itu orang Arab dan ditugaskannya di orang Arab. Karena untuk memahami ya, kebiasaan orang-orang setempatnya. Jadi satu penduduk lokal ya, pribumi, maka yang menjadi nabinya orang situnya, karena orang situ itu lebih memahami karakter kaumnya. Tapi yang menarik justru Nabi Lut itu ditugaskan dakwahnya atau kenabiannya bukan di kaumnya sendiri, tapi malah di kaum orang lain. Jadi betul-betul itu masyarakat yang baru ya. Jadi istilahnya Lut ini pendatang. Pendatang bukan asli Sodom, tapi malah dapat tugasnya di Sodom. Itu Korea. Jadi Koreanya, apa itu nama Koreanya? Itu Sodom. Wa ba'asahu ila Sodom. Allah mengutus kepada Lut kepada negeri Sodom atau Sodom. Wattawabi'aha wa hiya sab'u qura, dan juga yang mengitarinya sekitar ada 7 qura ya, 7 kampung, 7 negeri. Jadi Sodom itu ada sekitar 7. Saya 2 hari membaca berita, ternyata di Jawa ini ada rencana pemekaran menjadi 10 provinsi lagi. Ada 10 provinsi. Di Jawa Barat mau dipecah lagi provinsi Tangerang, lalu provinsi Bogor Raya, lalu dipecah lagi provinsi Cirebon. Nanti saya ikutnya provinsi Cirebon. Di Jawa Tengah pun dipecah nanti provinsi Banyumasan. Banyumasnya yang meliputi Brebes, Tegal itu kan besar juga kan, jauh ke Semarang. Terus yang kedua provinsi ini Solo Raya, itu juga rencananya mau dipecah. Di Jawa Timur juga sama, dipecah lagi, ada 3 Madura nanti provinsi sendiri. Lalu kemudian yang bagian mana itu Mataraman ya, nah, itu juga dipecah. Jadi ada beberapa. Nah, sehingga sini saya sedang membayangkan kalimat bahwa Sodom wa tawabiyah wa hiya sab'u qura. Jadi negeri Sodom itu ada yang mengelilingi sekitar 7 kota, kira-kira begitu ya. Jadi ada 7 kota. DIY kan 5 ya, 5 kota. Fakhalafuhu wa kaddabuhu. Nah, sikap orang-orang Sodom, mereka tidak menerima dakwahnya Lut. Fakhalafuhu, mereka menyelisihinya. Wa kaddabuhu, dan mereka mendustakannya. Nah, orang-orang Sodom atau negeri Sodom memang punya kebiasaan perilaku yang buruk, sehingga di Al-Quran dikatakan allati kanat ta'malul khaba'isa. Mereka penduduk Sodom itu terbiasa melakukan perbuatan yang khobais. Khobais itu artinya perbuatan keji. Tapi sesungguhnya bukan hanya keji,
punya perbuatan-perbuatan yang buruk secara umum, karena nanti keji dibedakan ya. Jadi keji ini nanti yang dimaksud adalah kepada perzinahannya. Jadi kejinya adalah zina, dan zinanya juga lebih keji lagi, itu karena berzinahnya laki dengan laki, ya, perempuan dengan perempuan. Padahal ketika terjadi laki dengan perempuan saja, zina itu sudah keji. Apalagi ini zinanya laki dengan laki. Sehingga itu kalimat khobais, keji. Nah, beberapa perbuatan buruk dari kaum Sodom selain itu, selain yang homo dan lesbi, di sini disebutkan ay al-amal khobais minal liwat, itu satu liwat itu homo, lesbi. Wa ghairihi karam bil bunduk wala'bu bit tuyur. Mereka terbiasa melempar dengan kemiri, buah kemiri, lalu kemudian bermain burung. Di sini maksudnya ya berjudi dengan buah kemiri dan burung. Main burung juga di sini ada ya sekarang ya. Yang apa itu? Apa namanya Pak ya? Merpati itu gitu. Nah, itu juga kan ada judinya mungkin ya. Nah, jadi ternyata itu sudah lama ya. Itu sejak masa Nabi Lut itu oleh kaum Sodom. Dan kebiasaan kaum Sodom itu juga adalah merampok, jadi merampas. Kalau ada laki-laki tampan, dia tidak terlalu menarik, hartanya yang dirampas. Tapi kalau si laki-laki itu tampan atau ganteng, nah itu kemudian disodom itu. Sehingga kan ada istilah sodomi ya. Sodomi itu bukan temannya Sarimi, bukan ya. Bukan. Kalau Sarimi enak kan. Sodomi tidak enak. Dan mohon maaf ya, mungkin saya nggak tahu ya, mohon maaf ya. Kalau sesama laki atau waria mungkin melakukan perbuatan keji begitu, jangan-jangan dengan cara sodom itu mungkin dulu jangan-jangan pernah ya punya kasus begitu, sehingga hubungan badannya dengan cara sodom, laki dengan laki. Istilah kaum Sodom, tapi di Indonesia juga ada istilah lagi, sodomi itu ya, untuk hubungan seks antara laki dengan laki. Jadi itu kebiasaan kaum Sodom, dia suka merampok, merampas ya. Dan tadi perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Perempuan juga sama, sesama perempuan juga sama. Kalau ada tamu ke negeri Sodom yang dia cantik, oleh perempuan-perempuan kaum Sodom langsung jadi rebutan. Ya. Dan kalau tidak menarik, tapi dia bawa harta, itu hartanya dirampas. Jadi memang masuk ke negeri Sodom itu negeri yang yang mengerikan ya, mesti akan hilang harta atau hilang kehormatan. Nah, itu kaum Sodom. Saya mencoba menelusuri, ternyata negeri Sodom itu letaknya di dekat lembah sungai di Yordan Selatan. Di kaum Sodom, negeri Sodom itu yang saya baca letaknya di dekat Yordan Selatan, 14 km timur laut dari Laut Mati. Ya, jadi itu posisinya, nanti bisa dicek di internet ya. Tapi yang jelas kisah Sodom, kaum Sodom itu ada. Nah, kemudian tadi saya ingin menguraikan kalimat al-khobais. Al-khobais itu artinya keji. Keji itu menjurus tadi kepada maksudnya zina. Ya. Nazahullahu min adabihi alladhi adaba bihi ahlal qaryah Sodom alladhi kanu yartakibuna khobais al-a'mal wa akhtaraha al-liwat wa sababa dalika annahum kama qala ta'ala, dan seterusnya. Jadi kalau perbuatan buruk itu secara umum sehingga di sini kalimatnya innahum kanu qauma sauin. Itu. Mereka itu kaum yang
buruk atau kaum yang jahat. Jahat ini kan umum, ya, merampok atau yang lainnya. Tapi kalau apa tadi, khobais itu maksudnya zinahnya. Mereka melakukan itu karena disebabkan kaum sauin. Mereka termasuk kaum yang buruk atau kaum yang jahat, fasikin, kaum yang fasik. Fitrahnya manusia, harusnya laki-laki itu tertarik dengan wanita. Wanita tertarik dengan laki. Sehingga mohon maaf, kalau ada laki senang dengan lanang, perempuan senang dengan itu, nah ini harus dipertanyakan. Dan gejala itu konon katanya sudah mulai ada, kalau ada pada seorang anak, itu harusnya orang tua waspada. Lah kok anak kecil, anak laki-laki sudah seringnya pakai rok, itu hati-hati. Jangan dibiarkan anak laki mainannya mainan bekel, mainan lompat tali, itu sering mainnya dengan perempuan lagi. Itu kan ada tanda-tanda ke sana, harusnya segera ada edukasi, karena jangan dibiarkan itu berlalu sehingga dia nyaman dengan ya lingkungan dianya sesama perempuan, akhirnya ya jadilah itu. Kan tidak seluruhnya juga ya. Kebanyakannya karena faktor kepribadian dan faktor lingkungan yang dibiarkan itu. Perempuan harusnya ala perempuan, ini perempuan ikut bal-balan sama laki-laki. Lalu perempuan ikut, pokoknya mainannya mainan laki-laki semuanya. Hanya dia nyaman dengan seperti itu, jadilah yang umpamanya tomboy, hanya berperilaku laki-laki. Baru seminggu kemarin muncul lagi berita yang sama di mana ya, di Cianjur apa di mana saya lupa. Seorang laki-laki nikah, ternyata istrinya itu laki-laki lagi. Kan baru seminggu itu berita ya. Karena dia penampilannya perempuan. Nggak ngerti, itu cuman kenalannya lewat chat saja, lewat media sosial. Sampai jadilah pernikahan, baru diketahui setelah pernikahan semingguan lebih. Setelah semingguan, baru keluarganya juga sudah mulai curiga itu ya. Dan ternyata betul itu laki-laki. Hanya si mantan lakinya yang kecewa, lalu kemudian ya diproseskan ke kepolisian. Tapi mohon maaf, ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi akhirnya dimaafkan, tidak jadi dipenjarakan. Nah, jadi itu ya. Jadi berhati-hati tentang homo, lesbi, ya. Karena berangkat tadi dari kebiasaan-kebiasaan yang dibiarkan oleh orang tuanya atau oleh masyarakatnya. Jadi jangan begitu, luruskan, karena fitrahnya dalam Quran dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah menciptakan zuyyina, telah memberikan keinginan hubbus syahawat minan nisa. Laki-laki senang dengan wanita, itu wajar, itu normal. Laki senang wanita itu normal. Sebagaimana perempuan senang laki normal. Ini yang enggak normal itu perempuan senang dengan perempuan. Nah, yang menarik, kemarin sekitar seminggu saya pas ngaji di pondok. Di pondok kan ada ayam. Ini mohon maaf, ayam jago dengan ayam jago. Sampai santri pada ketawa. Saya bilang, apa itu? Itu ternyata jago dengan jago ya. Ini ayam jago yang agak kecil dikejar-kejar oleh jago yang besar, itu mau dikawin. Saya belum percaya, tapi karena lari-lari terus ya, dikejar terus, saya kira mau kelahi atau apa, saya kira jantan dan betina. Ternyata ini jantan dengan jantan. Nah, pas si jantan yang satunya ngelungsup di motor saya, ternyata si jantan satunya lagi itu mau mengawini. Wah, ini ternyata binatang pun sama ya. Dari mana itu sebabnya ya? Kalau ahli hewan kok bisa ya gitu ya. Nah, itu ternyata terjadi, dan itu betul ya, sungguh-sungguh terjadi.
masukkan pojok KR, sungguh-sungguh terjadi. Nah itu, jadi fitrahnya harusnya demikian. Tapi kalau berkebalikannya ini sudah menyalahi fitrah. Jadi itu tidak normal. Jadi segera disembuhkan. Cara penyembuhannya tadi preventif sejak dini. Jadi kalau menemukan yang seperti itu. Ya. Jadi kalau laki-laki, mohon maaf ya, jalannya kalau bahasa saya ganjen, tahu ganjen ya? Laki-laki kok jalannya lenggak-lenggok begini. Ganjen itu, wah, segera didampingi terus oleh keluarganya. Jangan sampai kebablasan terus. Kan nanti senang dandan, nyaman pakai rok. Dia nggak pede kalau pakai dandanan laki-laki, celana laki dan seterusnya ya. Nah, jadi kebiasaan itu karena berangkat dari innahum kanu qauman sau. Memang mereka itu kaum Sodom itu sudah punya perilaku yang buruk. Nah, perilaku buruk itulah kemudian ya bisa melahirkan keburukan-keburukan yang lainnya. Fasikin, mereka pun termasuk kaum yang fasik. Innahum kanu jama'atan sa'an qabihin. Mereka itu jamaatan, jama'atun bareng-bareng. Memang bukan hanya satu dua orang, sak kampung. Ya. Innahum kanu jama'atan sa'in qabihin. Mereka satu kampung, satu negeri Sodom itu memang memiliki perilaku yang buruk, yang qabih. Kharijina an ta'atillah, dia keluar dari ketaatan kepada Allah perilakunya. Murtakibina ma'asihi, yang dia melakukan maksiat-maksiat. Nah, itulah perilaku perilaku buruk, dan lebih tegas lagi ini tentang khobais, perilaku keji, yaitu melakukan homo dan lesbi. Tapi kisah homo dan lesbinya di ayat ini tidak dijelaskan ya. Yang pernah kita singgung nanti ada dalam beberapa ayat, ada 3 malaikat yang menjelma jadi laki-laki dan seterusnya. Termasuk istri dari Lot sendiri pun termasuk, mohon maaf, istri yang durhaka kepada suaminya. Yang ketiga, nikmat yang ketiga, tadi kan 2. Kalau nikmat yang ketiga itu wana jainahu, itu kami menyelamatkan. Jadi Allah selamatkan Lot dari perbuatan kaum Sodom. Kalau kemarin Allah kasih nikmat kepada Ibrahim, salah satunya Allah selamatkan dari perbuatan Namrud, kan dibakar. Nah, sini Allah selamatkan Nabi Lot dari perbuatan kaum Sodom. Nabi Lot tidak tergoda, bahkan nanti kaum Sodom ini akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah, maka Nabi Lut pun diselamatkan. Itu adalah bagian dari nikmat. Biasanya kalau bencana menimpa satu negeri kan akan menimpa kepada seluruhnya. Yang beriman dan yang tidak, yang ada di kota itu terbawa imbasnya. Tapi Allah selamatkan Nabi Lut tidak ikut ya terbinasakan oleh Allah bersama kaum Sodom yang ada di negeri tersebut. Maka itu adalah nikmat. Yang terakhir, nikmat yang keempat itu pada ayat berikutnya di 75. Wa nikmatur rabi'atu, nikmat yang keempat ya. Wa adkhalnahu fi rahmatina, kami masukkan Lot dalam rahmat kami. Innahu minas solihin, karena dia Lot termasuk orang-orang yang solih. Jadi Allah adkhalnahu fi rahmatina, memasukkan rahmat kepadanya. Sini ada yang menarik. Secara bahasa ini kalimatnya adkhala itu masuk. Tapi kenapa tidak dikatakan saja kami memberikan rahmat kepada Lut? Tapi di sini malah kami memasukkan rahmat kepada Lut. Itu maknanya beda. Kalau ata kan datang, kami memberikan nikmat, kami memberikan rahmat kepada Lut. Tapi di sini bukan dengan kalimat kami memberikan rahmat, tapi kami memasukkan rahmat. Beda tidak ya? Memberikan dan memasukkan. Beda. Contoh,
saya memberikan air kepada Bapak. Kalau saya memberi air bisa jadi cuma 1 gelas, 1 teko, terbatas kalau memberi itu. Tapi kalau saya memasukkan Bapak ke air, sedikit apa banyak? Banyak kan. Jadi adkhalna itu memasukkan. Saya kasih ibu air, kalau saya ngasih air paling cuma 1 gelas, monggo Bu. Tapi kalau saya memasukkan ibu ke dalam air, wah ini dicemplung kayak dalam kolam renang. Jadi maksudnya airnya berlimpah, gitu kan. Nah, sehingga kata atau memberi di sini bukan dengan kalimat Allah memberikan rahmat kepada Lut, tapi dengan kata adkhala, Allah memasukkan rahmat kepada Lut. Di situ artinya saya memahami namanya memasukkan ya, logika bahasanya itu betul-betul Allah memberikan rahmat yang sangat banyak kepada Lut. Bukan hanya cuma sekedar memberi rahmat, tapi memasukkan. Maksudnya waja'alnahu min ahli rahmatina kama ja'a fil hadits sahih fa inna Allah azza wa jalla lil jannah anti rahmati arhama bika man asya'a min ibadi. Wakila rahmah ya an-nubuwah ay as-sawab. Jadi pertama arti rahmat itu juga luas. Ya, arti rahmat itu luas. Bisa rahmat itu artinya kasih sayang. Bisa rahmat itu artinya nubuwah, nubuwah itu kenabian. Bisa rahmat itu artinya as-sawab. Sawab itu pahala. Jadi kalau digali dari segi bahasa maknanya luas. Dan mohon maaf juga ya, berita yang baru viral tentang Ustadz Adi Hidayat tentang arti musik asy'ara. Memang asy'ara itu artinya syair, penyair. Tapi beliau sedang menjelaskan secara bahasa, secara lugah, makna syu'ara itu ternyata maknanya tidak tunggal gitu. Jadi luas. Jadi bisa saja satu kata memiliki banyak makna, kira-kira begitu. Rahmat pun di sini maknanya banyak. Dan Allah memasukkan Lut ke dalam rahmatnya. Maksudnya benar-benar bukan hanya sekedar rahmat di dunia, tapi Allah akan memasukkan Lut itu ke dalam surganya Allah. Karena Allah pun pernah berkata kepada surga ya, lil jannah, Allah berkata kepada surga, engkau adalah rahmatku wahai surga, maka berikanlah rahmat terserahmu min ibadi dari hambaku. Terserahmu wahai surga, berilah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada hamba-hambaku yang masuk surga. Jadi itu instruksi Allah kepada surga. Kenapa? Karena Lot itu termasuk innahu minas salihin, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Yang soleh itu artinya alladzina ya'maluna shalihat, mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa yuduna ta'at, melakukan ketaatan, bi fi'lil awamiri, dengan mengerjakan perintah-perintah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ibu bapak jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, cukup kajian kita pada kesempatan pagi ini. Kita mengkaji 2 ayat tentang kisah Lut ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 nikmat yang Allah berikan kepada Lut. Yang pertama Allah berikan hikmah, yang kedua berikan ilmu, yang ketiga Allah selamatkan ya. Allah selamatkan dari kaumnya Sodom. Kemudian nikmat yang keempat Allah berikan rahmatnya atau dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.